Ya ini kon ya dapat di bulan lagi. Baik bapak-bapak sebenarnya sambil menunggu mungkin buat jamaah saya lagi dalam perjalanan ikam awali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Peniangan dan segenap jajaran aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati tokoh agama, Bapak Penghulu beserta staf tertib Bilal, yang kami hormati tokoh adat, pengawal dalam, lead para penyembang suku yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus yang saya takzimi guru kami Adi Asmawi Hidayatullah beserta jamaah dari Desa Sukanegara Tanjung Bintang. Alhamdulillah atas ridho Allah guru kami hadir di tengah-tengah kita semua, yang suatu kebanggaan bagi kami, dan tentunya malam ini kami dan kita semua akan mendapatkan tausiah ataupun siraman rohani dari guru kami Abi Asmawi Hidayatullah. Bapak-bapak jamaah tahlil malam ke-7 almarhumah Ibu Misnawati binti Saleh, baik dari Desa Peniangan atau yang hadir dari desa di luar Peniangan, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat yang kita terima malam ini, sehingga kita semua bisa hadir meluangkan waktu hadir di kediaman Sohibul Musibah Bapak Pangeran Idris di dalam acara tahlil sambung doa malam ke-7, yang insya Allah kehadiran kita semua, doa kita semua itu menjadi wasilah diampuni segala kesalahan almarhumah dan diterima amal ibadah almarhumah Ibu Misnawati binti Saleh. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jamaah tahlil, jamaah taksiyah malam ketujuh almarhumah Ibu Misnawati binti Saleh yang saya muliakan. Silakan Pak Kades. Saya mewakili keluarga besar Sohibul Musibah Bapak Pangeran Idris di dalam kesempatan ini yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik-adik semuanya yang mana seminggu yang lalu telah kita ketahui bahwa Ibu Misnawati binti Saleh meninggalkan kita semua atas sakit yang diderita. Selaku keluarga besar Sohibul Musibah, di dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, tetangga saudara yang mana sejak meninggalnya almarhumah hingga malam ini tentunya Bapak, Ibu, adik semua meluangkan waktu, meluangkan tenaga. Dan dalam kesempatan ini Bapak Idris keluarga tak mungkin mampu membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita semua. Kemudian di dalam kesempatan ini juga mewakili Bapak Idris Sohibul Musibah sekeluarga besar, andai kata sejak meninggalnya almarhumah keluarga besar terdapat kurang dalam penyambutan, dalam menghidangkan ataupun tutur sapa kepada Bapak Ibu semua yang hadir, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bukanlah itu membatasi, tapi itulah batas kemampuan. Dan setiap manusia tak luput dari salah dan khilaf. Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, di dalam kesempatan ini juga kami mewakili keluarga besar Sohibul Musibah almarhumah Ibu Misnawati binti Saleh ketika masih hidup almarhumah bermasyarakat, bertetangga, bergaul sebagaimana mestinya. Andai kata di dalam bergaul bermasyarakat terdapat kesalahan, baik itu ucapan, perkataan, dan perbuatan, mewakili Bapak Idris sekeluarga mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah. Almarhumah meninggal karena satu orang suami, dua anak kandung, dan satu anak menantu. Di dalam kesempatan ini kami juga Sohibul Musibah mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada Imam Tahlil yang mana setiap malam meluangkan waktu menjadi imam, mulai dari hadurah, pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa. Begitu pula adik-adik yang menyempatkan waktu menghatamkan Al-Quran 30 juz setiap malam secara bergantian. Itu pun kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan juga tetangga saudara semuanya yang turut serta membantu di dalam kepengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga
mengantarkan ke liang lahat, tak luput dari Sohibul Musibah mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Bapak-bapak, Bapak Kades, Pak Pengulu, tokoh adat, bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini. Rangkaian acara kita pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan yang mana sudah kami awali. Yang kedua, hadroh tahlil, pembacaan. Malam ini kita tidak membaca surah Yasin lagi. Sebagaimana karena malam ketujuh ini khataman Al-Quran. Jadi membaca surah pendek ayat terakhir Al-Quran biasanya At-Takasur sampai An-Nas. Kalau malam pertama sampai malam ke-6 itu surah Yasin. Tetapi malam ini khataman Al-Quran. Insya Allah akan diimami oleh Bapak penghulu kita, Bapak Pangeran Ismail. Kemudian doa dalam kesempatan ini dengan rasa takzim dan kami sekeluarga besar Sohibul Musibah dan warga masyarakat Desa Penyangan mohon kesediaannya guru kami Abi Asmawi Hidayatullah untuk mengimami doa pada malam hari ini. Kemudian bapak-bapak semua yang saya muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat, selesainya acara tahlil jangan dulu beranjak karena kita sama-sama akan mendengarkan tausiah dari guru kami Abi Asmawi Hidayatullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti itu bermanfaat untuk kita semua. Bapak-bapak yang saya muliakan, tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan mengingat waktu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naqdimu wa qadimu baina nafasin tafatin yatabiha ahlus samawati wal ardi fi ilmika wa ilmuka dzalika ila qadratinya bil karim sirkal azim yasin taha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi syawil wa kabir fil bari wal bari wa ajma'in sya'anillah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kafaratil anbiya wal mursalin wal malaikatu muqarrabin wal qurabin wal awliya was shuhada sholihin wa alaikum wa ashabatik wa ila abina adam wa ummina hamatan sadu bainahuma ila yaumiddin sya'unillah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa yanahu
Misnawati binti Saleh sya'anillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habibullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabiullah, assalatu wassalamu alayka ya Syedul Mursalin, assalatu wassalamu alayka ya Jibril wa Mikail wa Satul Israel, assalatu wassalamu alayka ya Umar Yasmin ya Ali ya Bakar Siddiq radhiyallahu ya Sultan ya Ta'ala Wasese Abdul Qadir Jayoni ya Abdul Qasim Junidi Bugdadi Al-Khatib bin Syambasya Abdul Karim ya Saman ya Saman ya Saman ya Saman ya Madani sya'anillah wal-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ya Allahi abaina wa abaihim wa ummahatina wa ummahatihim wa li ajdadina wa li ajdadihim wa li jaddatina wa li jaddatihim wa li masyaikhina wa li masyayikhil khaliqina wal ghaibina li ikhwanina fillah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat summa ila adati aghlaru Misnawati binti Salih sya'anillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunna 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazatin alladhi yata'addada yashhadu anna malahu ahlada. Kalla layunbazanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqaddatun lati tattali'u 'alal afidah. Inna 'alaihim mursalatun fi amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah.
فاجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم آبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم آبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلى قبلنا لا إله هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهبكم إنسان البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أحسن مخلوقاتك الهدى محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدنى ملوما فيك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل ذكرك الغافلون اللهم صل أكبر الصلاة على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ملوما فيك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أحسن مخلوقاتك البدر تجا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على ملوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أسهل بسيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah 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 illallah la
illallah, la ilaha 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 illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. في كل لمحة ونفس ألنا وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس ألنا وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس ألنا وسعه علم الله. لا إله إلا الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي ولا ينام وبيان الناس إن شاء الله تعالى بمحمد الله وكرمه من آمين صلى الله مثل بنت سالم شاهد لله المفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la yasuqul khaira illallah
Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan rahimin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa li abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa akhina wa ukhtina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li qarabatina wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati bismillahirrahmanirrahim wa bi manzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadrana wa yassir umurana wasrah sudurana ya man huwa kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf alif lam mim sad alif lam mim ra ha mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisirril haibati wa bisirril jabbarut wal azamati ij'alna ya Allah min ibadika salihin, ij'alna ya Allah min ibadikal mukhlisin, ij'alna ya Allah min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin waqti ya Allah jami'al hajatina wa ya Allah anna syarral hasidin wa zalimin minal jinni wal insi wa syayatin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al taqabbal wa arsil sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna bi qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma hamidna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan nazilatan khususan ila ruhi ibu Misnawati binti Saleh wa qarallahu dhunubaha wa nawar qabraha bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtimna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufari niran ila yaumil qiyamah. Allahumma a'idha min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata ala sairi ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afriji sabra fi qulubi ahli musibah. Allahumma afriji sabra fi qulubi ahli musibah. Allahumma afriji sabra fi qulubi ahli musibah bil barakah wa salamah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik man hadara fi hadzal bait. Allahumma barik man tasaddaqa fi hadzal bait khususan hadiyatan ila ruhi ibu Misnawati binti Saleh ghafarallahu dzunubaha wa nawar qabraha bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min yaumil hadza ila yaumil ba'si wan nusyur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fanal ghala wal bala wal waba wal fahsya munkar wal bagh wa zifal mukhtalifata wa sadanida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia fi qaryati Lampung Timur Paniangan hadza khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in
قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. اللهم استجب دعاءنا يا الله اللهم استجب دعاءنا يا رحمن اللهم استجب دعاءنا يا رحيم يا مجيب السائلين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kembali kepada pembicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadar pembacaan surah Yusuf Al-Quran, tahlil hingga doa. Kalau selesai, jamu kalau mulau bapak-bapak wabil khusus Abi Asma'i Hidayatullah dan jamaah dipersilahkan makan hidangan yang telah disediakan. Semua kita yang hadir pada malam hari ini dipersilahkan untuk makan, minum, ngopi, ngeteh. Selesai jangan dulu beranjak karena kita masih ada acara selanjutnya yaitu tausiah ataupun siraman rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kami Abi Asma'i Hidayatullah, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang. Dipersilakan semuanya seunyanya. Terima kasih. Ini mas main lagi ya kita.
Aman nih kau.
May penyayat juga di sana. Ini apa dengan delalang. Ini orang tinggi dari Jawa.
Baik, bapak-bapak, kalau pengulau jamaah akhir malam berikut umum Misnawati binti Kiai Saleh saya memuliakan tanpa mengurangi rasa hormat kita sambil ngupai sambil ngobrol apakah jamu-jamu sungai keserba nyimak serba insya Allah tausiah agar disampaikan oleh Guru Ikram Abi Asmawi Hidayatullah pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang. Dalam hal hijau mohon jemput walau supaya sampai belanja upai ngobrol di tempat dan bapak-bapak sedikit seisonya dalam hal hijau kepada yang kami takzimi guru dan kami Abi Asmawi Hidayatullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين اللهم صل وسلم وكرم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال أيضا إنك ميت وإنهم ميتون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال أيضا ما الميت في قبره إلا كالغارق المتغوص صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب والحمد لله رب Hadratil Mukarramah para alim, para ulama, aparatur pemerintahan baik sentral ataupun militer yang sangat-sangat kami hormati dan kami muliakan. Dalam hal ini Bapak Kepala Desa Paniangan, yakni Bapak Subandra Kurniawan, betul? Sabindra, mohon maaf ya, Sabindra Kurniawan. Mudah-mudahan Bapak Kades kita senantiasa diberikan keberkahan, amin. Panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya, amin. Murah rizkinya, dan ditambah istri, jangan ditambah istrinya ya, jangan ya Pak Kades ya. Mudah-mudahan berkah ya Pak Kades. Tak lupa pula yang kami hormati dan kami muliakan tokoh adat, tokoh agama, wabil khusus Bapak Penghulu Paniangan, yakni Bapak Pangeran Ismail. Yang mana ya Abah ya? Abah Haji Ismail ya, Pangeran Ismail. Mudah-mudahan Abah Haji diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya, amin ya robbal alamin. Tak lupa pula yang kami hormati tokoh adat, pegawai dalam,
yakni Bapak Hasan Basri. Yang mana? Sampai Bapak. Oh gitu ini. Iya. Mudah-mudahan Abah senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, sehat jasmani dan rohani, serta murah rezeki. Amin ya robbal. Kemudian tak lupa pula yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar ahli musibah. Siapa ini? Bapak Idris. Mana orangnya? Hah? Bapak Idris mana, Pak? Coba saya mau lihat dulu tuan rumah. Ada niat mau kawin lagi enggak? Jangan dulu, nggak boleh ya. Bapak Idris, mudah-mudahan senantiasa keluarga besar diberikan kesehatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut dan jamaah takziah yang saya hormati, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngobrol terus Ibu. Bu, jangan ngobrol. Ya. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita yang hadir di sini, seluruh manusia yang ada di pelosok bumi ini, semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Percaya? Sudah saya sebutkan tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sudah barang tentu, maka buat kita seluruh, khususnya umat Islam, jangan pernah kita lalai, jangan pernah melupakan, yaitu yang namanya kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillahi itu milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi turja'un, ilaihi raji'un, kepada Allah akan dikembalikan. Maka pertanyaannya, ketika kita kembali, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Sing bener. Malam ini siap? Belum. Kata Pak, orang kata Pak penghulu belum. Kalau kita sudah siap kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kedua, apakah sudah ada bekalnya untuk kembali ke kampung halaman? Belum. Nah, ini masalah. Namanya orang merantau. Ketika di perantauan, dia senantiasa mengumpulkan harta benda untuk pulang ke kampung halaman. Apa itu? Ya, ketika pulang ke kampung halaman, membawa bekal sebanyak-banyaknya di kampung halamannya, maka dia merasa bangga dan senang. Keluarga pun ikut senang. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu merantau, ketika pulang kampung tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal dari hasil kerjanya di perantauan, maka otomatis dia akan merasa malu dan rugi di kampung. Betul? Kita pun sama. Kita ini Mauludin Fitratun, setiap bayi yang terlahir ke muka bumi itu dalam keadaan suci, tidak membawa dosa sedikit pun. Percaya? Nah, ketika kita pulang ke hadirat Allah pun sama, harus dalam keadaan suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang uripe, hidupnya yang sudah tenang, irji, mari pulang ke hadrat Allah. Ditunggu sesuatu. Karena setiap hari kita ini ditunggu oleh malaikat yang namanya malaikat Israil. Ayo Muhammad Sah, jangan lama-lama di dunia. Di dunia ini tempatnya orang susah. Di dunia ini ngumpulin utang doang. Di dunia ini ruwet mikirin cicilan. Betul? Ayo cepat pulang. Maka sebaik-baiknya bekal untuk pulang adalah takwa. Saya yakin ini di kampung Peniangan ini orang-orangnya bertakwa. Amin. Kok yang amin yang sebelah sini yang di sana ujung pada buang muka semua. Kayaknya di sana juga orang bertakwa ya. Amin. Apa sih takwa itu, Pak? Takut hanya kepada Allah. Yang namanya takut, kita takut dengan sesuatu, kita akan menghindar. Takut dengan harimau, kita akan menjauh. Takut kepada orang jahat, kita akan pergi, akan meninggalkannya. Tetapi takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ini kayaknya orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dengan apa? Yaitu yang pertama, imtisalul awamirillah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sudahkah Bapak menjalankan perintah? Sudah sholat? Sing benar? Jangan bohong. Sholat. Rukun Islam. Rukun itu artinya wajib. Rukun Islam berarti kewajiban orang. Yang pertama, antasyhada an la ilaha illallah. Yang pertama harus mengucapkan dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Sudah? Ya, waktu nikah doang. Ya, Bang. Sehari itu berapa syahadatnya coba? Salat subuh baca syahadatnya berapa, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Salat subuh satu kali. Salat zuhur dua kali, yaitu di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Zuhur dua. Kemudian asar dua juga, ayat awal akhir. Maghrib dua juga, awal akhir. Yang sholat isanya dua juga, berarti subuh satu kali, zuhur dua, asar dua, maghrib dua, isya dua. Jumlahnya berapa? 9. Syahadat itu 9 dalam sehari. Sudah Pak melakukannya itu Pak? Insya Allah. Yang kedua, rukun Islam itu Pak, wajibnya adalah apa? Antumina, yaitu iqamus sholati. Wa antumina, yaitu wa iqamus sholati. Wa tu'tiyaz zakati wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Wajib juga Pak. 5 waktu itu dalam sehari berapa jumlah rakaatnya Pak? 17. Kalau Bapak nggak percaya, itu tulang rusuk Bapak itu ada 17 itu. Yang sebelah kanan 9 tulang rusuknya, yang sebelah kiri 8. Kenapa 8? Karena yang satunya dicabut untuk menciptakan Siti Hawa seorang wanita. Makanya jumlahnya ada 17. Kalau Bapak sholat 5 waktu persis, yaitu 17, maka jumlah yang ada di tubuh Bapak itu sempurna. Kalau orang yang sholat 5 waktunya itu bolong-bolong, niscaya merasakan tubuhnya merasakan sakit, linu-linu. Karena apa? Tidak lengkap jumlahnya. Oh, penting. Yang ketiga, waktu tiaz zakat, yaitu menunaikan
zakat. Secara global zakat terbagi dua. Yang pertama zakat harta, yaitu zakat mal. Yang kedua zakat fitrah. Sudah paham itu, yakin saya. Ampun peniaga. Yang keempatnya adalah waktu shoma Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima waktu hajjul baita man istata'a ilaihi sabila, yaitu naik haji ke Baitullah. Di sini yang sudah haji berapa orang yang ada di tempat ini? Berapa orang? Lima ya. Yang lainnya belum. Termasuk yang ngomong. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke tanah suci, amin. Karena untuk penyempurna agama Islam adalah yaitu naik haji. Ibaratnya makanan 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya adalah susu, ya, yaitu haji, yaitu simbolnya itu peci putih ya. Saya ini pakai peci putih bukan karena saya sudah haji, belum. Ini hanya doa saja, mudah-mudahan saya sering dipanggil Pak Haji, akhirnya saya bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Betul. Kemudian Pak, jangan pernah, kembali lagi, jangan pernah kita merasa hidup itu di dunia ini, yaitu hidupnya selama-lamanya, abadi, jangan pernah. Karena di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan oleh Syekh Abu Hasan, beliau mengatakan di dalam nazum sairannya, sudah hafal semua ini orang sini ya, pada ngaji ya? Pada ngaji nggak nih orang sini nih, Paniangan? Pak Kades pada ngaji nggak nih Pak Kades? Insyaallah ya. Kata Syekh Abu Hasan, walau kana fid dunya tadum li wahidin lakana Rasulullah fihi mukhallada. Ya semuanya bareng-bareng. Bareng-bareng. Lah katanya udah ngaji tadi Pak Kades waktu. Bohong ini. Lupa. Apa mulu katanya udah pada ngaji semua. Dikenalkan di dalam kitab Nasihin, rata-rata pengajian orang-orang pondok seperti itu. Ya. Tahunya ini mah walau kana di dunia tadumu li wahidin. Kan gitu tahunya. Lagu apa itu, Pak? Ya bareng-bareng nih, lihat ini. Walau kana di dunia tadumu li wahidin lakana Rasulullah fihi mukhallada. Artinya apa? Jika adanya dunia abadi untuk manusia, pastinya Rasulullah yang berhak dikekalkan Allah. Masya Allah. Kalau seandainya dunia ini kekal, pasti yang berhak dikekalkan, yang hidup di bumi ini, di dunia ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah pasti, sudah jelas pemberi syafaat. Tapi ternyata apa kata Allah yang saya bacakan tadi di dalam surat Az-Zumar, innaka mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati. Wa innahum mayyitun.
dan mereka semuanya akan mati. Muhammad sama jangan ini pelan-pelan kuatin Muhammad pelan-pelan ngomongnya. Om Nando Hari Yuli mati. Kuatin tak apa. Hari Yuli mati modal Rasulullah mati. Kalau sampai ngomong dar sampai kita paham Pak, Masya Allah ya, orang yang mulia yang selalu kita sebut-sebut di dalam sholat, di dalam azan selalu disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut terus. Bahkan Pak Penghulu sejak menikahkan pengantin pasti khususnya pengantin laki-laki ya Abah ya. Kata pengantin laki-lakinya ayo baca kata Abah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Selalu disebut yang namanya Muhammad itu. Saking mulianya, tetapi beliau mati. Apalagi kita mah bukan mati lagi, mudah gitu. Iya. Nah, Allah. Makanya Pak, saya kasih resep Pak ya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafirin, pengingat bagi orang-orang yang lalai, kita ini ya. Pengingat bagi orang-orang yang lalai, karangan Syekh Abdul Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan man aroda, barang siapa yang ingin ayyan jua selamat min azabil kubri, dari siksa kubur. Barang siapa yang kepengen selamat dari siksa kubur, kata Abdul Lais, fa'alaihi ayyulazima, maka sebaiknya dia mesti melanggengkan, dia mesti yaitu melakukan arba'at asya', 4 perkara, kata Syekh Abdul Lais. Wa ayyajtaniba arba'at asya', dan harus menjauhi 4 perkara. Ulang. Kalau ibu-ibu pengen selamat, kalau bapak-bapak pengen selamat dari siksa kubur, maka jalankan 4 perkara dan jauhi 4 perkara. Biar pulang dapat. Pengen nggak? Saya kasih bocoran. Pengen. Cuma yang jawab orang 10. Di sini ada orang 50, saya hitung lebih bahkan. Ayo. Pengen selamat nggak? Pengen selamat nggak di dalam kubur? Jalankan 4 perkara dan jauhi 4 perkara. Yang pertama, jalankan 4 perkara muhafizatus sholawati. Yang pertama harus menjaga sholat. Sholatnya jangan bolong-bolong. Sholatnya jangan pernah ditinggal. Meskipun hanya 1 waktu. Memang Pak sholat itu berat Pak. Hanya 5 menit ya Pak ya sholat ya. 10 menit paling lama ya. Tadi Masya Allah, begitu sholat, yang datang dari Tanjung Bintang, yang dari Tanjung Bintang 1 mobil, ditambah 1 motor, kurang lebih orang 10. Ditambah dengan Bapak Hasan orang tua kita, ditambah dengan Pak Sah, jadi jumlahnya berapa? 12. Jumlahnya berapa? 12 orang di dalam masjid. Saya berpikir kalau seandainya tidak ada orang dari Tanjung Bintang, mungkin Bapak Hasan dan Pak Sah yang sholat. Masya, kemana masyarakat Pariangan? Coba. Ngarit pasal udah 6:30. Kita tadi mulai berangkat sholat jam 6:30 tadi. Kemana ya pertanyaannya? Tadi katanya bertakwa, menjalankan perintah Allah tadi. Ya kan, ini bohong nih, waduh. Yang pertama jaga sholat.
Yang kedua wasodaqatu, yaitu perbanyak sodakoh malam ini nih. Masya Allah, luar biasa ini malam ini nih. Ada apa ini Pak? Parahnya Pak? Pala kambingnya apa namanya? Namanya apa ini? Pala udus. Enggak, pala kambing diapain itu namanya tuh? Pala kambing itu diapain namanya Bang? Disemur, gulai. Ada gulai pala kambing. Ada lagi tadi itu yang dikecap tuh namanya apa? Kecap manis itu namanya apa tuh? Semur. Semur. Ada lagi tadi ikannya ada, masya Allah lengkap. Ini sodako ini merupakan keselamatan buat ahli kubur, amin. Ibu Misnawati malam ini bahagia kepada keluarganya, amin. Dan dia saat ini menyaksikan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang hadir semuanya ada di rumah saya ini mendapatkan keberkahan ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah karena sodako. Masya Allah. Yang kedua sodako. Pengen selamat di dalam kubur. Yang pertama tadi yang kedua sodako. Yang ketiga wakiraatul Quran, yaitu perbanyak baca Al-Quran. Alhamdulillah malam ini kita tadi baca Al-Quran itu dari surat apa tadi? Al-Haqqum sampai surat An-Nas. Berapa surat? Sedangkan satu huruf aja. Kalau kita bacaannya bagus, maka satu huruf akan dibalas oleh Allah 10 ganjaran. Amin ya Rabbal. Coba kalau saja kita bisa hitung ratusan dikali 10 aja. Mungkin kalau kita hitung dari surat Al-Haqqum sampai ke Anas, mungkin itu bisa hurufnya terhitung ada 200 lebih. Dikali aja 10. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Pengen selamat yang ketiga, yang keempat sekarang, yaitu wakasratu tasbih, perbanyak zikir, perbanyak baca tasbih. Minimal apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Ini mah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kunci keselamatan di dalam kubur, yaitu baca tasbih. Kita ulang. Kita mesti menjalankan 4 perkara. Yang pertama jaga sholat. Yang kedua banyakin sedekah. Yang ketiga yaitu rajin baca Al-Quran. Yang keempat yaitu perbanyak baca tasbih. Sering-sering lagi nyapu subhanallah, lagi masak subhanallah walhamdulillah, lagi gendong anak subhanallah walhamdulillah. Begitu. Arif subhanallah. Nah, lagi narik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Insyaallah berkah lah. Satu berkah hidupnya, yang kedua akan selamat di dalam kubur. 4 perkara. Kemudian wayajtaniba arba'ata asya'a, jalankan, yaitu jauhkan 4 perkara. Awas nih, jauhkan 4 perkara. Tadi jalankan 4 perkara, sekarang jauhkan 4 perkara. Yang pertama al-kadzibu. Nah ini, jangan suka bohong. Tadi sudah bohong enggak? Saya pancing tadi masyarakat beriman, bertakwa, jalankan perintah Allah. Ya, buktinya saya sholat cuma 12 orang sama jamaah saya dari Bandar Lampung, dari Tanjung Bintang. Bohong berarti. Bohong. Nah, ya kan ketahuan. Bohong separuh. Yaitu jangan suka bohong, terutama bohong kepada istri.
Dapat duit 100.000 ditelip, kasih ke istri 50.000, ngomong, mah tadi dapat rezekinya 50.000. Nah, mereka cemak semua. Bohong. Tapi kayaknya wajah-wajahnya ini wajah-wajah orang jujur semua ya. Amin. Amin ya. Ya, Pak ya. Gitu. Yang kedua, kita mesti menjauhkan. Yang kedua adalah al-khiyanat. Nah ini penting nih buat para pemimpin, buat para pemerintah nih, yaitu al-khiyanat. Jauhi khianat. Jangan pernah membohongi rakyat, betul? Maaf, bukan nyindir Pak Kades. Saya mau cuma melanjutin omongannya Syekh yang di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Betul? Betul? Saya demi Allah nggak pernah ada pengen nyindir, tidak. Saya mau ngebacain aja Al-Quran nih, omongan Allahnya, nih hadisnya omongan Rasulullah, nih kitabnya omongan para ulama. Kata Abu Lais, jangan berkhianat. Tapi melihat dari wajahnya beliau ini wajahnya teduh. Amin. Jujur, amin. Aminnya terpaksa itu di belakang Pak Kades. Ciriin Pak Kades pakai ciber Pak Kades. Amin, gitu. Bohong ini. Beneran ini mah tulus dari dalam hati. Saya mengatakan Pak Kades kita ini jujur, amin. Beliau ini adalah sosok orang yang amanah, betul. Mudah-mudahan tidak berkhianat kepada masyarakatnya, amin. Pak Kades, ada apa nih? Ada apa nih? Pak Kades. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, jangan khianat. Yang ketiga, kita masih jauhi an-namimatu, yaitu adu. Ini yang sering terjadi di masyarakat, apalagi kalau sudah pencalonan, betul? Ya, diadu domba, nama Pak Kades dijelek-jelekin di sana. Ini orang ini ingetin Pak. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ini kalau jalannya ada manusia yang jalannya begini ngipasin pantat. Bu, kalau ada orang jalannya ngipasin pantat, ya, berarti kalau jalan kayak ngipasin pantat, ini orang tukang adu domba ini. Ini secara hukum saya melihat. Iya Pak? Ciri-cirinya Pak. Sambil ngarit Bang itu ada tuh ya. Sambil ngarit dilihatin, tapi jangan lihatin pantat istri orang. Nah, jadi ngipasin pantatnya. Salah satu ciri orang yang semacam ini namimah, tukang adu domba. Kau yang hukumnya ya, pengadu domba itu ya. Yang keempat ini Pak, sering, tetapi kita hampir 90% para laki-laki khususnya para laki-laki. Yang keempat, kita harus hindari najis kencing. Saya ulangin, hindari najis kencing. Kebanyakan maaf para laki-laki ini saat satu kencingnya berdiri. Orang biasa di kebun gitu mereka kencing di pohon aja. Astagfirullahaladzim. Jadi Pak, nggak boleh di dalam agama. Di kedokteran pun sama. Silakan cek kedokteran. Kencing berdiri akan kena penyakit prostat. Satu. Yang kedua, ada potensi itu pengendapan yang namanya air seni ngendap di, yaitu apa bahasa kita? Kalau bahasa Arabnya itu hasafah. Kalau bahasa Indonesianya helm. Helm. Tidak, bukan helm. Ibu-ibu muka langsung. Ibu. Helm. Nah, sudah. Ngendap di situ Pak. Akhirnya nih Pak terjadi sering kalau bapak-bapak habis pipis, habis buang air kecil kemudian tidak tuntas, ngendap di helm ketika sholat. Dalam ruku, kondisi ruku ada yang terasa netes, betul? Ya, betul. Betul? Nah, di sini kalau sudah netes otomatis kena celana dalam. Nah, apa batalnya sholat? Yang ketiga yaitu
kejatuhan najis, maka spontan ketika netes sholatnya batal, wudunya juga batal. Banyak yang tidak sadar. Maka bagaimana cara supaya tuntas? Saya kasih tips. Abah siapa namanya ini? Tukang apa ini orangnya ini? Abah suara apa? Abah Yakub. Abah Yakub saya kasih tips, kalau buang air kecil boleh, umumnya bapak-bapak, khususnya buat Pak Yakub karena kita di kebun. Begini Pak Yakub. Nah, kencingnya begini, kaki kanan sebagai tumpuhan. Nah, terus pantatnya duduk di kaki kiri. Tuh. Jangan dipegang ya. Apa enggak? Nah, setelah itu Pak Yakub selesai ya Pak Yakub. Pak Yakub selesai kencing langsung dibatukin, tekan perutnya. Satu. Urut lagi. Dua. Yang ketiga. Langsung aja diurut Pak. Diurut. Sentil. Baru cek. Itu. Insya Allah dengan ikhtiar semacam ini, insya Allah kencingnya tun, tidak ada potensi tersisa di hell. Paham ya Pak? Insya Allah dengan ikhtiar begini, insya Allah kita terhindar daripada najis kencing. Amin ya Rabbal. Kita kembali ya, empat perkara yang harus dilakukan. Nomor 1, saya mau nanya Pak Yakub, nomor 1 yang harus kita lakukan. Sholat. Pak sini Pak. Pak sini beneran saya kasih apa ini Pak. Oh Pak, berarti tukang ketawa, tapi dia masih kecil kupingnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu juga pengen. Nanti ada giliran. Yang kedua adalah apa tadi? Perbanyak sodakoh. Yang pertama sholat, yang kedua sodakoh, yang ketiga banyakin baca Al-Quran untuk selamat dari siksa kubur. Yang keempat adalah memperbanyak baca tasbih. Ini yang wajib kita jalankan agar selamat dari siksa kubur. Selanjutnya yang wajib kita jauhi, mesti kita hindari 4 perkara juga. Yang pertama apa Bu? Yang pertama apa yang harus kita hindari? Lah ibu ngapain yang tadi videoin saya doang? Ingetin Bu, jangan bohong. Sini. Jangan bohong. Ada suami kamu mana? Suaminya jangan bohong ya. Anak kamu ya, masya Allah ya. Tuh. Rezekinya jangan bohong. Yang kedua, jangan berkhianat. Yang ketiga, apa tadi? Ayo, lupa tuh. Yang pertama, jangan suka bohong. Yang kedua, jangan berkhianat. Yang ketiga, jangan mengadu domba. Baru yang keempat, hindari najis kencing. Saya ulangi lagi. Wajib kita jalankan agar kita selamat dari siksa kubur. Yang pertama, jalankan sholat. Yang kedua, banyakin sodak. Yang ketiga, memperbanyak baca Al. Yang keempat, banyakin baca tasbih. Kemudian 4 perkara yang harus kita jauhi. Yang pertama, jangan suka bohong. Yang kedua, jangan berkhianat. Yang ketiga, jangan suka adu domba. Yang keempat, hindari kencing, hindari najis kencing. Bagi laki-laki khususnya, perempuan pun sama. Usahakan kencingnya tuntas. Cebok setelah itu. Karena hukumnya wajib. Karena kita mau melakukan sholat. Paham? Setelah itu
Minum dulu Pak, boleh Pak? Ayo, 100. Malam makan kambing Pak Kades. Habis makan kambing, jadi agak gerah ya Pak Kades ya. Ya, ya, sama Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab yaitu kitab Nihayatul Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah kenal? Dengar Syekh Nawawi Al-Bantani? Gurunya Syekh Khalil Bangkalan Madura, gurunya Syekh Hashim As'ari Tebu Irang pendiri Nahdlatul Ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengarang kitab Nihayatul Zain. Beliau menukil dari para hadis-hadisnya para sahabat. Kemudian ada satu hadis yang berbunyi, dengerin, lam ya'ti alal mayyiti, penting, lam ya'ti alal mayyiti asyadun min lailatul ula. Tidak ada malam yang sangat menakutkan malam pertama. Yang sangat menakutkan adalah malam pertamanya bagi si mayit. Kenapa malam menakutkan? Beliau itu dahulu tinggal di dunia terang benderang. Begitu pindah ke dalam kubur, beliau kaget malam pertama melihat dihidupkan oleh Allah di dalam kubur. Ternyata dalam kubur itu Masya Allah gelap gulita. Kita pernah merasakan mati lampu Pak, betul? Gelapnya luar biasa. Apalagi ada ditimbun dengan tanah, di dalam tanah kita merasa kegelapan. Maka farhamu bisodakoti, kembali lagi. Farhamu bisodakoti mayyamus. Maka kasihanilah oleh kalian orang-orang yang telah meninggal dunia dengan mengeluarkan sedekah. Nah ini kasihan. Karena kita kasihan, keluarga besarnya kasihan sama almarhum, maka keluarkan sedekah. Ini yang akan menyelamatkan, yaitu almarhum di alam kubur. Sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falam yajid, nih dengerin, falam yajid, maka jika engkau tidak memperoleh, tidak sanggup untuk mengeluarkan sedekah, saking kerenya, saking melaratnya, saking susahnya hidupnya, mau ngeluarin berkat begini nih, apa bahannya bayi ini? Namanya apa namanya? Berkat ya. Mau ngeluarin berkat enggak ada, mau ngeluarin makanan pun enggak ada. Apa katanya? Fal yusolli, maka sebaiknya engkau wahai keluarga besar, fal yusolli, sholatlah kalian rakaataini, 2 rakaat. Sholatul hadiah, yaitu melaksanakan sholat hadiah bagi si mayit. Sholatnya 2 rakaat. Dan alhamdulillah, cuman jangan yang nggak kebagian, boleh silahkan nanti di fotokopi. Saya punya ijazah, saya kasih ijazah. Ini, nanti. Tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Kades, Bapak Penghulu, mohon izin karena sudah dari Muhammad Sah wasilahnya, beliau adalah salah satu jamaah pengajian saya, maka saya punya hak memberikan kepada beliau, beliau memberikan kepada keluarga. Umumnya juga silakan ke masyarakat. Maaf. Ini tolong Pak Muhammad Sah dibagikan. Khususnya di sini dulu nih, penting. Jemaah kita nanti terakhir, yang penting nih masyarakat. Ini sholat hadiah untuk mayit. Bagusnya ketika malam pertama dikuburkan siang ataupun sore, ketemu maghrib, lakukan sholat 2 rakaat. Usolli raka'ataini hadiyatan ila ruhi, sebutin namanya, sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hatinya ketika Allah, hatinya mengatakan niat aku sholat 2 rakaat hadiah untuk ruhnya almarhum, seperti namanya sunnah karena Allah Ta'ala. Sholat hadiah. Jangan lupa Bapak Yakub kasih, sisain satu Bapak Yakub sama peci merah tuh kocok tuh peci merah kasih.
Ini sholat sunnah hadiah. Usolli rakaataini hadiyatan ila ruhi. Niat aku sholat 2 rakaat hadiah untuk ruhnya, seperti namanya tadi namanya Misnawati binti Muhammad Soleh gitu ya. Ya, Muhammad Saleh, sunatan lillahi ta'ala. Begitu Allahu Akbar, langsung baca biasanya apa? Langsung Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Selesai Fatihah yaitu baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wal aliyul azim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur, ada yang kita baca tadi. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir sampai selesai. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 11 kali sampai selesai. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad sampai 11 kali. Ya, rakaat pertama dan rakaat kedua sama, kaifiatnya sama. Selesai baca surat, langsung ruku, sujud, berdiri lagi, baca Fatihah lagi, baca ayat kursi lagi, baca Al-Hakumut lagi, baca Al-Ikhlas lagi, kulhu tadi 11 kali. Kemudian selesai lagi, langsung tahiyat akhir, langsung salam, habis salam doanya. Doanya Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'as sawabaha ila qabrihi fulan bin fulan, sebut namanya. Ya Allah, sesungguhnya aku salatku ini ya Allah, engkau maha tahu apa yang aku kerjakan, engkau maha tahu apa yang aku maksud. Ya Allah, terimalah ganjaran salat ini untuk kita kirimkan hadiah untuk almarhum Ibu Misnawati binti Saleh. Pertanyaannya, kalau seandainya orang tua saya sudah meninggal sudah 10 tahun yang lalu, bagaimana Pak Ustaz? Gitu ya? Ya. Boleh. Pak Yakub silahkan kerjakan. Nanti besok malam ba'da maghrib ya, ajak jamaahnya ya di Masjid Kasihan, di Masjid At-Taqwa itu. Amin. Ya, maksudnya nggak salah. At-Taqwa, takut kepada Allah. Maksudnya At-Taqwa, takut hanya kepada Allah, tapi nggak ada yang lainnya dekat, jauh. Jadi selesai sholat maghrib, Pak Yakub boleh sholatnya di rumah, boleh sholatnya di masjid sendirian tuh, mundur. Habis sholat maghrib langsung usolli rakaataini hadiyatan ila ruhi, sebutin namanya bapaknya, almarhum bapak atau almarhum ibu. Selesai, paham ya? Langsung doa. Nanti setelah sholat ini Pak, ya Allah kirimkan 1000 malaikat. Allah kirimkan 1000 malaikat, yang mana satu malaikat membawa 1000 cahaya. Masuk ke dalam kubur, berarti 1000 kali 1000. 1000 malaikat membawa, satu malaikat membawa 1000 cahaya. Berarti cahayanya berapa? 1.000.000 cahaya. Masuk ke dalam kubur, langsung bertanya, ya malaku, wahai malaikat, ini cahaya terang amat. Saya tidak pernah melihat petang cahaya ini waktu hidup di dunia. Ini dahsyat ini terangnya ini. Siapa yang ngirim cahaya ini? Pak Yakub. Amin. Langsung berdoa si almarhum, ya Allah, mudah-mudahan Bapak Yakub itu mendapat keberkahan dalam hidupnya. Amin. Tolong diterima, bukan saya menggurui, tapi kita sesama muslim, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekhilafan, kealpahan, tutur kata yang kurang sopan, khususnya kepada Bapak Sohibul Wilayah Paniangan, yaitu Bapak Kades, saya mohon maaf. Bapak Penghulu juga saya mohon maaf. Bapak tokoh adat, mudah-mudahan ridho. Pulang saya jangan dijegat ya Pak. Bapak Kades ya. Aman ya? Aman. Saya pulang aman kan nih? Aman Pak. Tolong ya. Oke, aku mau saya, boleh Pak. Ya alhamdulillah. Ya sudah, segitu saja Bapak Ibu hadirin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada gurunda kami Abi Asmawi Hidayatullah yang sudah memberikan mauizah hasanah, ceramah agama yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami semuanya yang hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, bapak kepala desa, bapak penghulu, tokoh adat, dan bapak-bapak jamaah takziah almarhumah Ibu Isnawati binti Soleh yang kami muliakan, ribuan terima kasih tak terhingga mewakili syuhudul musibah Bapak Pengiran Idris atas kehadirannya dari awal meninggal hingga malam ini. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang ingin beranjak ataupun ada Abi Asmawi, Pak Penghulu ingin lebih lanjut ngobrol. Nanti ada sesi kedua, kita ngobrol bersama. Kami selaku pemandu acara dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad